Assalamualaikum. Kita lanjut teman-teman ya. Video ini merupakan tutorial untuk membuat dashboard report menggunakan Google Data Studio. Ini adalah video kedua. Bagi teman-teman yang baru ketemu video ini, belum melihat video yang pertama, silahkan menyaksikan video yang pertama dulu biar ceritanya nyambung ya. Oke, di video yang pertama kita sudah sampai kepada membuat layout, kemudian juga memasukkan data-data seperti ini ya. Cuman ini tampilannya dalam tampilan preview. Agar bisa kita lanjutkan di edit, kita klik edit ya. Oke. Nah, sekarang sudah dalam mode edit. Di sebelah kanan ada theme, ada layout. Kemudian ini adalah layar untuk mendesain reportnya, dan ini adalah kontrol-kontrol report yang akan kita pakai nanti ya. Oke, ini adalah tadi record count-nya, kemudian ini data pembelian, penjualan, dan profit. Selanjutnya kita akan membuat grafik seperti yang kita sampaikan sebelumnya, kan kita akan membuat seperti ini teman-teman ya. Oke, kita kembali ke sini. Ini alignment-nya kayaknya kurang rata teman-teman ya. Kita ratain sebentar ya. Kita sorot semuanya begini. Kita arrange, kemudian distribute horizontal biar rata. Nah, ini sekarang udah rata semuanya. Oke. Nah, sekarang kita akan menambahkan grafik teman-teman ya. Kita klik di sini. Oke, kita klik. Kita menggunakan grafik garis saja atau line. Kemudian ini saya lebarkan sampai ke kanan sana ya. Pada waktu saya mengklik ini, maka yang aktif adalah data dan stylenya data ya. Ada dua ya, 1, 2. Oke. Nah, karena ini aksesnya ini adalah tanggal, biar tidak terlalu panjang kita membuat bulan ya. Kita klik di sini, klik. Kemudian date and time, kemudian di scroll ke bawah biar ketemu bulan. Ini ada kuartal, ada bulan, kemudian juga ada jam dan menit juga ada. Ya, kita mau bulan. Oke, udah ketemu bulan. Tutup. Nah, sekarang kita akan menambah data yang tampil di sini yaitu pembelian, penjualan, dan profit. Yang ditambah berarti apanya? Adalah metriknya teman-teman ya. Ini adalah datanya ya. Kita pertama adalah pembelian dulu. Pembelian ya, klik di sini. Kemudian add metric. Oke. Nah, ini datanya sudah masuk. Yang record count-nya kita hapus saja ya. Klik. Oke, sekarang tinggal pembelian. Warnanya akan saya samakan dengan yang atas. Berarti masuk ke style. Klik di sini ya. Ini line, ini series pertama adalah pembelian ya. Kita klik, warnanya saya akan menggunakan warna ini, warna yang sama dengan warna totalnya di atas. Oke. Kemudian kalau mau dengan show point, klik. Nah, di sini ada titik-titiknya. Ya. Oke. Kita kembali ke data lagi. Kita akan nambah satu lagi yaitu penjualan. Ya, penjualan ada di sini teman-teman. Klik. Kemudian tarik pelan-pelan ke sini, ke add metric ya, klik. Nah, dia udah masuk di sini. Kita ke style, kita akan merubah warnanya tadi yang series 2 ya. Ini tadi series pertama, series kedua ini adalah penjualan. Kita akan rubah menjadi warna yang warnanya kayaknya udah sama ya. Oke deh, warnanya ini ya. Kemudian kasih poin juga ya, titik-titiknya itu. Kemudian yang terakhir adalah kita akan menambahkan metrik yang ketiga, yaitu adalah profit. Klik, kita taruh di sini, klik. Nah, warnanya tapi merah teman-teman ya, kita rubah di sini ya. Ini serial yang ketiga, series ketiga berarti profit, kita klik. Warnanya kita samakan ya, sana, sehingga biar nanti menjelaskan
Yang biru menjelaskan yang biru, yang ini warna apa? Gold ya. Gold menjelaskan yang gold, dan hijau menjelaskan yang hijau. Oke. Tapi pertanyaannya, mengapa ini kok di bawah sementara yang lainnya di atas? Pada dasarnya ini ada dua scale, ada dua skala. Yang sebelah kiri ini adalah skalanya pembelian dan penjualan yang nilainya besar. Sementara yang profit ini kan nilai skalanya lebih kecil, sehingga kalau menggunakan satu skala, ini tidak terbaca. Oke, untuk itu kita menggunakan skala yang sebelah kanan. Saya klik di sini, merapat ke kanan, otomatis dia akan membuat skala. Ya, ini saya bisa klik di sini, dilebarin ke sini ya. Nah ini teman-teman. Jadi ini adalah skalanya pembelian dan penjualan, yang di sini adalah skalanya profit, di mana skalanya lebih kecil. Ya. Saya juga mau pakai point, dan saya mau melihat biar kelihatan, karena kita pengennya orang usaha itu pasti profit kan, biar profitnya kelihatan gimana. Ini show data labels. Klik. Nah, seperti ini. Biar tidak terlalu panjang, saya akan pakai compact number saja. Nah, seperti ini. Udah kelihatan teman-teman ya. Kemudian ini legendnya. Kita bisa menempatkan di mana saja, misalkan mau di sebelah kanan ataupun di bawah, boleh juga. Kita scroll ke bawah, biasanya ini ada legend, kita lihat legendnya di mana ini ya, background, ini legend ya. Ini bisa tanpa legend, kita bisa dengan di sebelah kanan, oh tapi nggak kelihatan ya. Kemudian bisa di bawah, atau bisa di atas. Kalau misalkan alignment-nya mau di mana nih? Mau di tengah, ya, seperti itu. Atau misalkan di sebelah kanan, juga boleh, ya, terserah. Mau legend-nya mau ditaruh di mana, ya. Kalau ini sudah, klik. Kalau kita preview, nah, itu udah akan kelihatan teman-teman. Nah, seperti ini, ya. Ini mulai dari Januari sampai dengan Desember. Yang warna emas ini adalah penjualan, pembelian maksud saya, pembelian. Yang biru ini adalah penjualan, sedangkan yang profitnya yang warna hijau ya. Oke, kita kembali ke edit. Bagaimana kalau misalkan ini yang record count-nya ini, saya tidak mau record count, tetapi biar ada judulnya misalkan item. Teman-teman bisa edit di sini, klik, ditulis misalkan sini item. Nah, gitu ya. Sana udah berubah menjadi item. Kalau ini pembelian, saya pengen ditulis pembelian juga ya. Pembelian, maaf ya, pembelian, tetapi ada dalam kurung RP. Nah, gini teman-teman, bisa juga. Di sini juga ada sum, ada average, ada dan sebagainya. Nanti akan kita bahas berikutnya ya. Oke, ini yang penjualan. Biar kelihatan itu adalah angka rupiah, maka kita kasih simbol rupiah seperti ini ya, biar lebih jelas ya. Demikian juga nih yang profitnya juga sama. Ini profit dalam kurung RP gini. Oke. Nah, ini ya, lebih jelas. Kalau kita preview, nah jadinya seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari grafik yang sebelumnya ya, yang sebelumnya di samping ada grafik ini, ada juga yang grafik seperti ini, ada yang grafik yang pie chart ya. Ada yang sparkline seperti ini, kita juga bisa bikin ya. Kita kembali ke sini, tinggal begini teman-teman caranya ya. Ini kita naikin dikit ya, biar tidak terlalu besar. Ini kayaknya juga dinaikin teman-teman ya. Kayaknya makan space ini ya. Nah, ini ya. Ini juga naik lagi, segini, oke. Nah, bawahnya di sini masih ada tempat kecil, atau ini dikecilin dikit kali ya. Coba saya kecilin ya. Nah, segini. Ini dinaikin dikit biar lebih besar. Nah, seperti ini. Kemudian saya mau menambah chart lagi.
chartnya misalkan yang pie chart, yang sini, atau yang donat, terserah teman-teman ya. Nah, ini ya, ukurannya nanti teman-teman bikin sendiri, kemudian terus mau penempatannya mau di mana, misalkan di sini, kemudian terus tambah lagi chart lagi, misalnya chart yang mana, mau yang ini, oke, sebelah sini, oke, ini kontainernya dulu ya, wadahnya dulu kita bikin, nanti terus datanya tinggal kita isi, gitu ya. Kemudian kita bikin lagi, satu lagi di sebelah kiri. Oke, misalnya seperti ini. Turunkan dikit. Ya, ini besarin dikit. Ya, seperti ini ya. Ini bukan profit, tetapi ini adalah misalnya pembelian. Ya, kita ganti ya, itu pembelian, ini udah pembelian, kemudian ini penjualan, oke, kemudian ini misalkan profitnya yang ini, profit, ya, nah misalkan seperti ini. Oke, jadi kalau di preview kurang lebih jadinya seperti ini teman-teman nih. Nah, sudah begini, ini juga sudah bisa di scroll, jadi dia sudah menjadi sebuah grafik yang interaktif ya, seperti ini tuh. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana untuk membuat selection, misalkan pembatasan saya mau melihat Januari sampai April atau sampai Agustus atau sampai periode tertentu, bagaimana caranya ya? Kita edit lagi. Itu kita menambahkan kontrol data teman-teman ya. Dari sini misalnya saya akan menggunakan date range ya. Jadi ring tanggal. Kita klik, kita taruh di sini. Misalnya di mana ya? Boleh di sini ya. Nah, seperti ini. Ini otomatis akan menyeleksi tanggal ya. Jadi pada waktu kita preview, maka kalau kita klik di sini, ini akan muncul tanggalnya ya, biar tidak terlalu ke tepi ya, saya edit. Ini kita taruh agak tengah gini kali ya teman-teman ya, di sini nggak apa-apa deh ya. Nah gini, preview. Nah ini seleksi tanggalnya, misalkan ini tahun 2020 Januari tanggal 1 sampai dengan 2020 sampai dengan bulan Mei tanggal 31. Oke, kalau saya apply, nah ini makanya dia hanya akan membaca sampai dengan bulan Mei saja ya. Semuanya akan membaca sampai bulan Mei ya. Oke. Ini tidak urut ya. Teman-teman, ini tidak urut karena dia mengurutkan dari yang besar sampai yang kecil gitu ya. Nah, terus kita juga bisa nambah lagi. Tadi kan ada kategori ya teman-teman ya. Ini kategori. Dengan cara yang sama, kita pergi ke edit. Kita nambah kontrol lagi dengan drop down list. Ya, kita misalnya juga taruh di sini. Nah, seperti ini. Ini isinya masih tanggal. Karena kita tidak mau tanggal, kita akan menggunakan kategori ya. Oke, kategori kita taruh di sini. Udah, ini udah menjadi kategori. Jadi kalau kita klik tanggalnya, kita select misalkan tahun 2020 Januari, mulai tanggal 1, tahunnya juga tahun yang sama. Di bulan Mei tadi ya, tanggal 31, kita OK. Kemudian kategorinya ini otomatis diselect semua. Kalau saya hanya akan melihat penjualan, ini kalau saya uncheck berarti akan hilang semua. Kalau penjualan minuman saja, ini otomatis akan
membaca hanya penjualan minuman. Dengan deterjen, ini jadi penjualan minuman dan deterjen gitu teman-teman ya. Nah, minuman dan deterjen ada dua yang diselect. Jadi ini secara penjualan Januari lumayan tinggi sih, kemudian terus menurun sampai dengan bulan Mei. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, dengan begini kan kita sudah bisa melihat bahwa dengan report seperti ini, maka pembacaan data seperti ini akan jauh lebih mudah, interaktif, juga live. Jadi ini real data. Pada waktu data di sini berubah, otomatis data di sini akan berubah juga ya, bisa menjadi pantauan berapa yang terjual. Misalkan kalau kita mau lihat berapa yang dijual 1 bulan, kemudian terus nilainya berapa, bisa juga. Kalau misalkan ini teman-teman yang misalkan jadi dokter, ada berapa pasien dan seterusnya. Kalau misalkan ini di showroom mobil, ada berapa yang terjual dan sebagainya, atau ada berapa yang masuk bengkel dan seterusnya. Jadi ini juga bisa digunakan sebagai visualisasi data apapun ya, bukan hanya spreadsheet tetapi data-data yang lain seperti yang dijelaskan di video yang pertama itu. Maka akan mudah memonitor. Cuman kalau di sini teman-teman, ini kan ada dua data ini ya. Ini ada dua data total yang selalu muncul tetap. Kalau ini yang berubah sesuai dengan seleksi tanggalnya. Sehingga kita bisa membandingkan antara total dengan data yang difilter berdasarkan tanggal atau kategori ya. Bagaimana caranya ya? Caranya begini. Kita ke mode edit lagi ya. Gitu. Kemudian ini kelihatannya wah, tempatnya di mana teman-teman ya? Kita bikin sebentar ya, kita turunin sedikit ya. Nah, seperti ini. Oke, nggak apa-apa. Ini juga akan saya turunkan. Nah, begini. Kemudian saya akan membuat satu lagi total, ya, total seperti ini, tetapi menggunakan session, teman-teman. Nah, session ini nanti akan berkaitan sama data ataupun pemilihan ataupun filter, gitu ya. Misalnya seperti ini ya, saya akan klik di sini session. Ini bedanya sama ini. Kalau ini total, ini scorecard, ini session ya. Saya akan taruh di sini ya. Kecil aja di sini. Kemudian tidak stylenya ya, kita ke style dulu biar fontnya agak kecil. Kemudian pakai compact number enggak ya? Nggak usah compact number ya. Jadi biar sama. Kemudian terus kita nggak usah pakai judulnya ya, jadi hide metric name-nya dihilangkan. Nah, ini sudah nggak ada. Kemudian kita bikin 24 saja ya. Nah, seperti ini. Oke, kemudian dia posisinya di tengah. Ya. Nah, gini ya. Kita tipisin dikit. Warnanya mau kita bikin sama dengan atasnya nggak ya? Mungkin sama kali ya. Kalau sama ya udah nggak apa-apa. Taruh di sini ya. Kemudian saya akan copy juga ke sebelah kanan sana. Atau diduplicate, klik kanan, duplicate ya. Nah, taruh di sini. Kemudian yang ini juga sama ya. Pakai warna gold. Kemudian yang ini benar warna putih ya. Oke, seperti ini ya. Nah, sekarang kita tinggal isi datanya bahwa ini tadi kan isinya item teman-teman ya. Isinya item, yaitu adalah item itu sebenarnya adalah record count ini kan. Oke, saya gantikan ke sini. Ya. Nah, ini 401 sama ya. Ini pembelian, ya, pembeliannya mana? Pembelian ini, ya, kita ganti, kita timpa begini. Kemudian ini penjualan, ya, kita timpa begini. Nah, yang profit, ya, kita juga timpa juga. Nah, seperti ini.
Ini desimalnya kita hilangin ya. Ini desimalnya kita nolkan aja. Dah, seperti ini ya. Oh, ini juga desimalnya kita hilangin juga. Oke. Jadi kurang lebih udah sama begini. Terus nanti bedanya sama atas apa gitu ya. Nah, nanti akan kita lihat bedanya pada saat kita selection ya. Untuk saat ini, kalau kita preview kemudian kita selection, kemungkinan masih sama ya. Tetapi nanti akan saya jelaskan harus kenapa sama gitu ya. Nah gini, kita preview. Sekarang ini posisinya sama teman-teman, 401 item, kemudian pembeliannya juga sama, ininya juga penjualan sama, profitnya juga sama. Sekarang kalau saya hanya menselect tahun 2020, nah ini 2020-nya mana? Geser ke sini 2020, kemudian bulan Januari sampai mulai tanggal 1 sampai dengan 2020 juga, misalkan sampai 1 semester deh ya, jadi 6 bulan sampai 30 Juni saya apply. Nah, ini datanya tuh sama. Padahal saya maunya ini tetap tidak berubah, yang berubah bawah saja, sehingga kita bisa membandingkan dari total 1 tahun itu berapa penjualannya, berapa item, berapa pembelian, berapa penjualan, berapa profit. Sementara kalau dibandingkan dengan selection yang hanya 6 bulan, itu berapa gitu kan. Nah, kita kembali ke edit sini ya. Oke. Kemudian kita klik yang di atas di sini. Nah, data itu default range-nya di sini kita custom teman-teman ya. Nah, kita custom begini. Yang ini juga kita custom. Oke, sehingga dia tidak auto berubah sesuai dengan selection yang ada di perubahan tanggal atau perubahan kategori dan sebagainya. Dia kalau tidak kita rubah, dia tidak akan otomatis berubah seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita preview lagi. View ya. Nah, begini. Sekarang posisinya sama karena adalah seleksi sampai 1 tahun penuh, Januari sampai dengan Desember ya. Nah, sekarang kalau kita akan merubah lagi seleksinya, misalnya 2020 itu tadi mulai dari 1 Januari sampai 2020 juga bulan Juni tanggal 30 kita select. Nah, perhatikan. Nah, ini sekarang udah beda kan datanya. Artinya apa? Kalau full year Januari sampai dengan Desember itu penjualan kita itu totalnya 401 item. Tetapi kalau hanya Januari sampai dengan Juni saja, itu hanya 197 item, nilai pembeliannya sekian, totalnya dalam 1 tahun, tapi dalam 6 bulan pembeliannya sekian. Penjualan dalam 1 tahun sekian, penjualan sampai dengan bulan Juni sekian, gitu ya. Nah, profitnya itu kalau misalkan 1 tahun sekian, ini sampai dengan pertengahan tahun, atau sampai bulan Juni, 703.119 rupiah. Bentar, yang di bawah ini selectionnya belum nih, ini masih berdasarkan tanggal, belum berdasarkan bulan. Demikian juga yang ini juga masih tanggal, sehingga datanya banyak sekali. Kita rubah menjadi bulan ya. Oke, pergi ke edit, kemudian kita klik di sini, lihat datanya ya. Kembali ke sini, klik date, kita klik. Kemudian kita pilih yang bulan ya, month. Oke, perhatikan di sini sekarang udah berubah menjadi bulan. Oke, kemudian yang sebelah sini juga demikian, kita lakukan hal yang sama. Di dimension, kemudian klik tanggal, kemudian date, kemudian kita pilih date and time, kemudian pilih month, kita klik. Oke, di sini udah berubah menjadi bulan ya. Kenapa ini cuma June, Oktober, Januari, April sampai March ya? Karena memang yang ada penjualan ya tentunya cuma beberapa bulan ini aja ya. Nah, ini akan sangat jelas kelihatan ketika kita ke preview ke sana ya. Kemudian coba kita select. Misalnya ini di tahun 2020 Januari, kita coba mulai 1 Januari sampai dengan Februari aja ya, coba Februari sampai 28. Artinya cuma 2 bulan transaksi ya. Kalau kita apply,
Nah, ini cuman Januari sampai Februari, sini juga Januari Februari, ini Januari Februari. Oh, yang ini belum ya. Sekalian ya. Oke, kita pergi ke edit. Kemudian klik di sini. Klik di sini teman-teman ya, gampang ya. Klik di sini, kemudian date and time lagi, kemudian select month. Oke. Nah, di sini juga ini tuh sudah terselect ya semuanya. Karena memang ini defaultnya adalah 1 tahun, ya udah ini berarti akan terselect 1 tahun. Oke, kita preview, kembali kita select ya, kemudian select tahunnya, kemudian 20 Januari, kemudian 1 Januari mulainya, tahunnya masih di tahun 2020, Februari bulannya, sampai tanggal 29 Februari, oh enggak, ternyata 28 ya. Oke, enggak apa deh, 29 mau ya. Nah, ini cuma 2 bulan teman-teman, ini 2 bulan. Ini 2 bulan, ini pun juga 2 bulan ya. Oke, jadi datanya kayaknya udah bener ini. Jadi nanti akan kita lanjut yang ketiga kayaknya bagaimana menggunakan fungsi-fungsi yang lain, kemudian membuat field tambahan, kemudian membuat beberapa logika pemilihan, kemudian bagaimana kalau filenya tidak satu tapi kita menggabungkan beberapa file, nah itu bisa kita lakukan juga ya. Nah, kalau data-data seperti ini, misalkan kalau di sekolah, nggak tahu informasinya apa, misalkan di lobby ruang tunggu, kemudian ada info-info yang selalu muncul dan berganti-ganti begini, dan ini nanti juga live bisa dihubungkan dengan data-data yang kita bikin, itu kan akan menjadi sangat informatif dan mudah terbaca gitu, mudah dibaca dan mudah dipahami teman-teman ya. Sementara gitu teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat, jangan lupa subscribe ya. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, untuk sementara begitu, ikuti video saya selanjutnya. Ada pertanyaan ataupun komen silahkan tulis di kolom komentar. Dan perlu diingat teman-teman untuk berbagi tidak menunggu kita harus pinter dulu. Demikian juga video saya, kalau dirasa ini bermanfaat, minta tolong dibagi ke teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak. Oh, jangan lupa subscribe ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.